Selamat malam dunia barbar, dunia tipu-tipu ya. Kebangun ketinggalan gosip FS. Apa yang mau digosipin si FS ya? Guys, jadi ya, aku ini baru gimana ya? Baru tahu seseorang ya, apa? Kasihan ini orang udah dibilang kasihan juga nggak kasihan sih, cuman ya apa ya, udah diperalat sama Fitri ya. Salah satunya kan Nikita. Kalau Nikita kalian udah tahu ya, diperalat sama Fitri itu udah memperalat Nikita itu dalam segala macam, dari sosial medianya dia udah diperalat sama Fitri. Aku off dulu komen ya, biar nggak pusing gua, biar fokus aku ngomong ya. Jadi kan orang yang pertama kalian bisa lihat diperalat Fitri adalah Nikita Mirzani ya kan. Jadi sewaktu Nikita lagi bimbang, perlu orang yang baik, orang yang support dia, masuklah Fitri ini ya kan. Jadi Nikita hilang semua yang dia percaya sama Fitri ya. Salah satunya anaknya kehilangan ya. Jadi si Loli ini di brainwash sama Fitri supaya tidak balik lagi ke Jakarta. Jadi Fitri ini ngasih uang bulanan ke Loli, nggak tahu jumlahnya berapa, cuman nggak banyak. Makanya Loli cuma bisa tinggal di penampungan ya, bukan tinggal di Airbnb atau apartemen. Yang kedua, Anthony Dedola ya. Anthony Dedola juga di brainwash sama si Fitri supaya ninggalin Nikita ya. Jadi si Nikita biar sendirian lagi, biar nggak ada yang menemani Nikita, biar Nikita nggak kuat, biar emotionally-nya unstable. Itu yang terjadi. Dan yang ketiga, secara keuangan si Fitri ini mengeruk bukan mengeruk, siapa ya, memakai, udah jangan terlalu baik lah. Si Fitri ini memakai uangnya Nikita. Jadi kalau Nikita punya endorsan atau apa, ala-alanya bisnis ya, ala-alanya ini suruh beli jam ini, suruh beli tas ini gitu kan, buat investasi, tau-taunya zong gitu kan ya, tau-taunya palsu guys. Ternyata kebanyakan tasnya Fitri itu palsu biar ditukar. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat, pernah ada kejadian waktu itu di Paris, best friendnya dia namanya Ayumi ya, dia pernah dijual tas Hermes sama Amel dan sama Fitri. Itu jual ke sahabatnya namanya Ayumi ya. Dia itu beli, ternyata ketahuan palsu dan dirobek di Eropa ya. Kalian boleh tanya sama, kalau yang kena Ayumi ya, pasti tahu cerita itu. Karena kalau di dunia dunia sosialita, dunia per-Hermesan, pasti orang ngegosip gitu kan. Tapi aku mau keluarin bukti-bukti. Aku nggak bisa sebut namanya siapa ya guys, karena ini top secret, oke? Tapi aku mau nunjukin satu foto bahwa si orang ini tuh sudah membantu, sudah menyawer uangnya, menitipkan barangnya, sampai percaya banget sama Fitri gitu loh guys. Jadi kan waktu si Nikita udah mulai menjauh, si Fitri harus cari korban baru kan. Korbannya ini orangnya orang kaya sih, orang kaya banget ya. Sampai beli Hermes tuh kayak yang receh gitu loh guys, kayak yang tinggal beli kacang gitu ya. Jadi kan, aduh mau beli Hermes, beli gitu kan. Cuman dia titip ke Fitri karena ya dia juga nggak mau terlalu show off gitu kan ya. Jadi si mbak-mbak ini dia percaya sama Fitri gitu kan. Ya udahlah, aku titip aja ke Mbak, nanti kalau misalnya kalau aku perlu nanti aku ambil lagi gitu. Jadi si mbak ini, aku nggak bisa sebut namanya ya guys, karena kasihan ini si ibu ini kasihan, si kakak ini kasihan. Si kakak ini tuh dia beli Hermes, nitipin uangnya sama nitipin kepercayaannya, sama seperti kayak Fitri dan Nikita gitu kan, deket banget.
Sampai-sampai mereka ke Korea bareng guys ya. Jadi kalau Fitri tahu cerita ini, karena si kakak ini sampai operasi yang kemarin ke Korea itu, si kakak ini pergi ke Korea guys. Jadi si kakak ini pergi ke Korea, operasi plastik di Korea sama si Fitri. Jadi perginya bareng-bareng, dan si kakak ini di apa ya, ditemenin lah gitu. Tapi dia bayar karena duitnya nggak berseri say. Duitnya nggak berseri say ya. Jadi diantar ke Korea, terus dia bilang sekalian, ya udah daripada jauh-jauh nanti next time ke Korea segala macam, kamu invest aja duit kamu di Fit 911 di salonnya aku. Jadi kalau misalnya nanti maintenance perawatan segala macam, gak usah jauh-jauh ke Korea, nanti kita beli alat-alatnya beb gitu. Jadi lu bisnis partner sama aku aja gitu. Jadi salonnya dia ini ada si kakak ini, ada uang si kakak ini gitu ya. Jadi yang Fit 911, yang beauty ininya, jadi uang si kakak ini nih, karena si kakak ini udah kebanyakan uang. Dia mikir, ya udahlah aku mau jadi entrepreneur gitu ya. Dia si kakak ini bukan orang kota gitu loh, ngerti gak sih? Dia orang ya, dari kota kecil gitu ya, datang ke Jakarta pengen jadi mungkin sosialita juga, biar orang kenal sama dia. Ketemulah sama Fitri. Fitri kan seolah-olah kayak entrepreneur gitu, orang kaya, orang sukses, temennya Nikita Mirzani, pembela wanita gitu kan, successful woman, independent gitu kan. Jadi seolah-olah tuh orang tuh, siapa ini orang gitu, tinggi, langsing, cantik gitu kan. Jadi orang lihat, ya udahlah aku temenan sama Kak Fitri aja deh gitu. Dia nggak tahu kan ternyata Fitri ini penipu gitu kan ya. Dan Nikita pun baru tahu bahwa Fitri ini penipu. Makanya aku nggak mau nyerang Niki, karena Niki udah banyak yang dirugikan sama Fitri ya guys. Nah si kakak ini kita sebut aja kakak, biar kalian nggak, kalau Fitri tahu ini kakak siapa ya, biar aja kita Kanana gitu ya. Kanana ini kita sebut Kanana biar samar-samar gitu ya. Kanana ini dia waktu itu juga hampir sama loh, ceritanya sama si Nikita, sama suaminya lagi renggang gitu ya, udah mau ditinggalin sama suaminya gitu, tapi nggak bisa ditinggal juga karena si Kanana ini suaminya ya ada jabatannya gitu kan, instansi juga. Jadi mau nggak mau dia harus stay kan, karena jadi sorotan gitu kan. Jadi lakinya ya begitu, aku nggak bisa tahu detail tentang lakinya. Jadi bimbang gitu, dia kayak yang aduh, gue punya uang mau digimanain, takut ntar gue diceraiin, gue ditinggal gitu kan, takut nanti gue disorot ya. Jadi secara nggak langsung si Kanana ini cari support gitu ya, cari support. Dan dia ketakutan karena udah mulai dipantau sama KPK si Kanana ini. Makanya tas-tasnya, uang-uangnya, sama jam, kalau nggak salah ada jam juga, ditaruh sama si Fitri ya. Aku nggak sebut namanya Kanana siapa karena aku harus menutupi Kanana ini ya, karena dia udah mau sharing begini ya, kita juga harus jaga privasinya lah ya. Tapi Fitri, kamu jahat deh. Kamu udah udah memperalat orang ini lagi ya. Dia udah percaya sama kamu. Barang-barang guys, nih guys, aku kasih lihat ya guys. Barang-barangnya dia ada di si Fitri semua. Nih, gue kasih lihat ya. Kita kasih lihat yang Fitri dulu. Barang mana yang dia pakai ya kan? Biar kalian tahu ya. Yang dia foto-foto, yang dia pakai itu barang Kanana semua. Nih. Mana tas Birkin Kroko yang warna biru? Mana tak kemarin ada tak? Kemarin di show off. Nah ini nih. Ya. Kalian bisa lihat tas Birkin yang warna biru ini ya, yang dia pakai Fitri Sahutero ini adalah punyanya Kanana. Nih gue kasih lihat ya receipt-nya ya. Receipt-nya. Ini tas yang biru ini punya Kanana ya. Terus yang putih ini, tas yang putih ini, aduh video lagi.
Nih, tas yang putih ini yang dia pegang punya Kanana juga, ya. Nih, tas ini nih, tas yang putih ini. Kalau nggak namanya Grace Etain deh kalau nggak salah warnanya ya. Terus yang mana lagi ya? Nih, gue kasih lihat ya apa koleksinya Kanana ya yang dititipkan di sama si Fitri ini. Oke? Karena si Kanana ini ketakutan. Dia ada laporan, ada panggilan KPK, dia udah gemeter duluan, jadi secara nggak langsung dia titip dulu ke Fitri gitu. Jadi biar seolah-olah biar Kak Fitri aja deh yang pakai deh gitu. Aku seolah-olah pinjem ke Kak Fitri gitu nih ya. Nih kalian lihat ya guys koleksinya. Gua aja menangis melihatnya ya. Gua aja menangis nih lihat nih. Tuh ada Birkin yang biru ya. Ada Birkin yang putih ini yang Grace ya. Jadi semua ini Kelly ya, Birkin, ini apa namanya gue lupa ya, bucket itulah kalau nggak salah ya. Ada yang ini Kroko 1, 2. Ini kalau nggak salah burung unta deh, ada burung untanya. Ya, ini total 5 miliar lebih guys. Lebih ya. Ini ada yang 1M berapa? Ratusan juta ini juga. Ini Birkin biasa. Ini Kroko ya. Ini Kroko juga tuh yang ada tongkatnya mahal juga nih. Ya. Jadi ini foto-foto dari si Kanana. Dia bilang, "Aduh, karena dia kalau misalnya mau pakai barangnya lagi diribetin sama si Fitri. Oh, lagi begini, lagi begitu, lagi di spa." Cenah. Si tasnya ya. Jadi dipersulit lah sama si Fitri dan ditakut-takutin si Kanana. Udah di gua dulu aja, nanti takutnya KPK sorot lu kalau misalnya nanti rumah lu digeledah, ntar tas lu diambil. Jadi sama gua dulu aja biar aman. Ya. Jadi si tas-tasnya itu sama si Fitri disimpan di safe. Tadi kan dia punya waktu untuk membuat tas palsu, guys. Dia kan kalau tas palsu itu bisa order size yang sama, warna yang sama, kulit yang sama. Itu yang terjadi gitu loh. Kemarin kan dia beli tas baru, tas asli, sama mereka diduplikat, dijual tas itu dengan resinya yang sama, box yang sama. Jadi yang aslinya dikip sama si Fitri, yang palsunya dijual ke orang, guys. Gila nggak? Kan kalau kita lihat ini nih ya, gua sekalian edukasi Hermes ya. Nih, ini kan asli ya, ini asli nih, ini palsu. Ini palsu VIP, say, ya. Ini palsu VIP. Ini asli tapi vintage gitu. Jadi tahun 2000 berapa, karena yang putih banget super white udah nggak keluar lagi, cuman sekali doang gitu ya. Oke. Jadi ini yang palsu aja udah bagus banget gitu loh. Orang udah nggak bisa lihat, apalagi ditambah sama resi ya. Ditambah sama resi, guys, nih. Gue bilang, kan aku beli nih dari mana? Dari Hyatt. Nah, ada nama gue. Kalian nih ya, ada nama gua nih, Yoke Hargono. Mampus nggak lo ya? Terus apa? Galleria Grand Hyatt Upper Lobby Floor tuh Jakarta. Nominalnya Mastercard gue ya, tanda tangan gue. Mampus nggak? Fitri bisa begitu, guys. Jadi dia punya tas aslinya ya. Gua nggak bilang tasnya semua palsu, tapi sama dia diduplikat, sesama percis, size-nya yang sama, kualitasnya yang itu. Tas mirror VIP itu harganya cuma 30 jutaan. Kalau misalnya kita order, namanya order barang ya, order orang di Cina, udah dapat box segala macam, itu harganya cuma 30 juta modalnya. Jadi dia misalnya beli tas Birkin Kroko sih 45 jutaan lah ya, nggak sampai. Jadi dia beli yang asli nih, beli yang asli, terus resinya ada, dan dia bisa menduplikasi itu barang itu, ya guys. Jadi yang ketahuan beli barang palsu dan dirobek itu si Ayumi ya. Jadi barang yang dipakai itu yang B25 Krey yang putih tuh. Jadi aku dapat foto-fotonya dari si Kanana. Karena gue nggak punya akses kan. Jadi dia itu sedih, guys. Si Kanana ini sedih dia karena dia udah percaya sama Fitri ya. Uangnya udah dipakai sama Kak Fitri untuk salon 911, sama tas-tasnya disimpan, nggak mau dibalikin, tasnya nggak mau dibalikin. Padahal udah dibilang sama sahabatnya, udah lu jangan titipin barangnya ke si Fitri. Lu nggak lihat
Jadi cici-cici ibu-ibu sosialita, halo. Cici-cici sosialita, halo. Yang nonton ini, mereka udah tahu kebusukannya Fitri, ya. Jadi kebusukannya Fitri itu ala-ala menter, datang ke arisan, gitu ya, datang ke apa bisnis-bisnis conference atau bisnis-bisnis meeting gitu kan. Karena dia pengen nge-up sosialnya dia kan sama cici Jakarta gitu ya. Gaya gitu, datang pakai Birkin, pakai Kelly tinggi, pakai ani pakai blazer gitu kan. Dan baru ketahuan. Jadi cici ini tuh pada nontonin gua, guys, bilang, "Oh, berarti selama ini kemunafikannya Fitri ini dibongkar sama Yoke," gitu kan. Sebenarnya gue juga nggak mau sih ngebongkar kemunafikannya Fitri. Cuman daripada banyak korban lainnya yang ditipu sama Fitri, yang dimanfaatin sama Fitri, salah satunya Nikita sama si Kanana ini ya. Nikita aja sampai berapa miliar, guys? Kayaknya hampir 4 miliar loh. Nikita uangnya 4 miliar di tangannya Fitri loh, guys. Ya. Nggak tahu ya gue juga nggak begitu kepo gimana uangnya Nikita ya. Tapi 4 miliar lebih di tangannya Fitri. Si bandana ini uangnya kalau cashnya 2M. Ininya apa? Tasnya itu hampir 10M lebih loh. Ya, karena ada jam tangan juga. Jadi kalau misalnya Fitri ini muntar-menter gitu ya, itu tuh tas orang ya. Aku nggak bisa speak nama Mbak Nana karena dia juga lagi dipantau sama KPK. Makanya itu barang ya. Barang yang Mbak Nana semuanya ada di si Fitri ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nana bakal kena, Fitri pun bakal kena. Karena ada aliran, nggak ada aliran dana sih, dia pakai cash ya. Itu pinter, pakai cash, pakai jam. Terus pakai berlian juga. Jadi kalau kalian pengen pencucian uang, ini kita kasih pelajaran buat orang-orang yang pengen mencuci uang kotor kalian ya, yang dana transferan, dana cash keras gitu. Belilah Birkin sama berlian. Salah satunya adalah beli berliannya Amel. Kenapa beli berliannya Amel? Karena itu dia bisa mencuci uangnya 20%. Misalnya kalian, Amel aku beli dong berliannya yang 5 karat misalnya 2 miliar ya, 2 miliar dikasihlah MOU, invoice barang itu, jadilah cincin kan, cincin 2 miliar ya. Cincin 2 miliar itu nanti suatu saat kalau kalian mau jual balik bisa ke si Amel, itu ada perjanjiannya, dipotong 25%. Jadi si Amel dapat 500 juta, guys. Tapi kan jadinya uang halal. Bukan uang halal sih, uang yang bisa ditransfer. Jadi si Amel mentransfer uang 1,5 ini kan belinya 2 miliar. 25% dipotong 25%. Jadi 1,5-nya dia bisa transfer balik ke si orang ini. Jadi si Mbak Nana ini pernah beli berlian juga ya, pernah beli Hermes juga, pernah beli jam-jam juga. Terus pernah kongsian. Mereka tuh kongsian ini apa, restoran, guys. Namanya apa? Dion Coffee atau apa ya? Ntar ya gue lihat dulu. Jadi kalau misalnya ini aku menceritakan karena udah tahu Dion di Senayan Coffee Lebak Bulus ya. Ada Amel sama Fitri sama si Mbak Nana ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu sekejam apa, jadi orang yang lagi bimbang, orang yang lagi putus asa karena kan dia lagi mau ditinggalin sama suaminya kan, karena suaminya dapat ani-ani juga. jadi si aduh, aku nggak enak lagi ketawain Mbak Nana, sorry ya Mbak ya, tapi mungkin ini salah satu hukum ya karma gitu, karena gue nggak enak kayak ntar Mbak Nana nggak mau cerita lagi sama gue. Maaf ya Mbak, keceplosan karena aku kalau ngomong barbar ini nggak pakai filter. Jadi si Mbak Nana ini lagi di titik yang sedih karena dia nggak punya siapa-siapa, dia mau ditinggalin sama suaminya, direbut sama ani-ani ya guys. Ketemulah sama Fitri. Jadi semuanya yang Fitri itu kan show off, bilang nih lu, gue juga dulu begitu say katanya gitu kan, lu beli Hermes yang banyak, nanti investasi kan, jadi lu bisa jualnya gampang ya, rugi 10% 20% oke lah gitu kan, tapi jualnya gampang, jual Birkin tuh gampang, makanya orang-orang sekarang investasi Birkin, berlian, jam, karena itu barang yang paling gampang dijual. Kalau misalnya jual rumah kan harus ada NPWP, harus ada KTP, gampang ngelacaknya ya. Kalau berlian, Hermes, jam gampang ya, dan bisa dibawa gitu. 2 miliar cash
lu mah satu truk gitu kan bawanya, satu Alphard aja ya, satu Alphard lah ya, 2 miliar itu belakangnya satu Alphard apa jadi kemarin-kemarin duitnya Cen yang dia pamerin itu duitnya Kanana ya. Jadi Kanana tuh kaya banget ya, semoga gue kecipratan ya Kana. Saat boleh lah satu lah Birkin buat aku Kanana ya. Nanti aku WA dia, aku ada nomornya soalnya ya. Terus jadi si Kanana ini pergi ke Korea dan dia apa, sedih guys karena hidungnya aduh kalau gue mau kasih lihat hidungnya kasihan deh, hidungnya bernanah nih. Aku pengen banget tapi kasihan gitu. Dia curhat sama aku gitu ya, sampai bengkak-bengkak loh, sampai hidungnya tuh bernanah. Gue nggak bisa kasih lihat lah ya ininya apa, fotonya nggak bisa kasih lihat lah ya karena bengkak gitu. Terus hidungnya bener-bener bernanah guys ya, bernanah. Tadi nggak kelihatan lah ya, cuman anjing. Maaf ya Mbak, tapi si Fitri juga kan udah tahu Mbak siapa. Cuma netizen aja yang bingung Banana itu siapa ya kan, gitu. Jadi korbannya Fitri itu sekarang Banana udah masukin uang untuk kopi ya, apa yang kemarin baru pembukaan itu. Terus salon beauty 911 dia masukin duit berapa miliar di situ. Tas-tasnya di apa dipakai sama Fitri ala-ala penyimpanan, sama cash dipakai sama si Fitri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama Banana, duitnya dari si Fitri gitu loh. Jadi kalau misalnya si Fitri nggak mau balikin, Banana ini bakal masuk apa ya bayar orang untuk ngambil itu barang gitu loh. Karena si Banana ini sebenarnya baik sih, sebenarnya polos dan baik. Dia ini cuma perlu temen doang, dan temennya salah kayak Nikita gitu kan. Pasti Nikita juga ada sisi baiknya, nggak mungkin Nikita apa 24 jam emosian orangnya, enggak. Tapi kalau misalnya kita lagi orang emosi terus dibakar sama bensin, ya makin gila. Nah itulah yang terjadi sama si Nikita dan Fitri. Waktu Nikita lagi emosi dibakar terus sama si Fitri. Lu lawan Nik, lu jangan diem aja, lu jadi perempuan itu jangan bego, lu harus tunjukkan lu punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, punya ini, gitu loh. Jadi bukti nyata yang kalian bisa lihat bahwa salah satu korbannya Fitri adalah Nikita itu real kalian bisa lihat ya. Aku nggak bisa ngasih lihat buktinya, mungkin suatu saat nanti dia bakal speak up, tapi nggak dari mulut aku, dan buktinya juga yang mungkin kalau Nikita gue WA Nikita ya, coba ya kita WA Nikita ya, kan gue ada nomornya Nikita. Say hi aja dulu, siapa tuh dia nonton. Hi Nick, how are you doing my love? Karena Niki sama aku bilangnya say-sayan ya. Sebelum itu, ya say. Nih, gue kasih lihat ya, aku sama Nikita. Cinta, gue dipanggil sama Nikita tuh cinta nih. Ya, cintaku kelepuk-kelepuk sama dia. Tuh, cinta busy ya, love, ya udah semua. Tuh, aku nggak harus lah ya, nggak harus buka namanya. Ya bisa dong, nggak usah. Ember Chin tuh, aku sama Nikita tuh baik dulunya. Up to you Niki aja, aku bilang, aku manggil Niki aja ya Beb, abis canggung. Aku umur 29 waktu itu ya. Beb, ih ini kenapa sih kakak itu sih WA sih lagi ini. Jangan WA lah kak. Si Banana ini nonton kayaknya nih. Halo Banana. Udah jangan WA Mbak. Banana ini deh. Gitu loh guys. Ya jadi kalau misalnya kalian mau nitip uang haram, uang apa, kasihlah apa ke Banana. Ke Mbak Fitri, itu bisa jadi uang halal. Bukan uang halal sih, uang yang bisa diputerin gitu loh ya.
Begitu ya guys. Tunggu dulu lagi teks sama Banana. Dia nggak dia marahin aku terlalu detail katanya. Habis Mbak Nana curhat sama aku, pengen ngasih tahu aku info, aku nggak bisa setengah-setengah karena tadi mukanya nggak sengaja kelihatan Mbak Nana. Sorry Mbak, nggak dapat Birkin deh gue. Boleh dong Mbak satu Birkin gitu loh. Aku nggak punya yang warna apa, gold aku nggak punya. Ya kalau nggak Kelly lah Mbak, Kelly boleh lah. Ya. Boleh lah Mbak, Kelly satu gitu loh. Ya sebenarnya aku bisa beli sendiri juga sih ya. Aku bisa beli sendiri juga sih Mbak, tapi ya kalau Mbak mau pencucian uang ke Amerika aja Mbak. Nanti aku kasih dolar deh. Kan biasanya Mbak tuker-tuker apa? Udahlah nggak usah dibilang si Mbaknya lah ya, kasihan si Mbak Nananya. Aku jadi itu semangat gitu karena ya ada cuan, ada itu dong ya maksudnya. Boleh lah, nggak usah Birkin krokol lah Mbak, Birkin yang jadul-jadul aja boleh lah satu, oke? Segitu dulu ya guys, karena aku nggak enak sama Mbak Nana tadi nih. Ke up itunya apa? Ke up fotonya. Coba aku baca-baca komen dulu ah. Hai guys, jadi begitu ya. Itu tips 101 biar kalian yang mau pencucian uang, yang mau mindahin harta. Oh iya, nggak jadi chat Niki, lupa chat Niki. Kita chat Niki dulu ya. Curiga ke satu nama. Siapa sih? Tuh, kalian tahu ya kalau misalnya orang-orang sosialita Banats itu siapa? ANE. Oh, ya gue nggak mau sebut inisial ah, karena udah ketahuan Banana aja. Ih, gila lu, kalian bisa lihat. Aduh, udah ini live-nya aku nggak save ya guys. Aku live-nya aku nggak save karena tadi terlalu banyak apa yang aku spill. Semoga kalian kayak screen record. Anjing. Kita chat. Lah. Itu. Nomornya ini. Oh, kita chat Niki ya guys. Oke. Kita chat Niki, oke? Cintaku kelupuk-kelupuk sama kita chat. gue grogi ya ngechat Niki. Nggak. Gue fokus dulu ke itu aja. Jangan save aja Kak ya. Ini cerita tentang kita aja. Kita ini gosip internal aja ya guys. Nanti aku ulangi lagi. Nggak, aku segitu dulu. Aku masih deg-degan. Takut salah ngomong. Chat lah. Jangan, dia lagi happy. Dia nggak perlu. Matiin dulu Kak, abis itu live lagi. Iya udah tahu orangnya. Biar dia tahu gimana dia udah sebel banget sama Fitri karena uangnya kepake banyak. Guys. Soalnya si Fitri ini olah-olah bisnis ini, bisnis itu nggak ada. Ya orang bisnis salonnya apa? Salonnya Zong, salonnya nggak menghasilkan uang. Jadi Niki itu partneran sama si Fitri, salon beauty tutu ya.
kena, ya udahlah. Kok lu ngatur-ngatur? Mending udah najot, coba napas dulu. Iya. Jadi kalian gitu ya. Jadi rangkuman hari ini, Fitri Sahuteru sudah memperalat 2 orang. Dua-duanya ditipu banyak guys, miliaran ya. Kalau Mbak Nana sebenarnya sih nggak ditipu sih, dia nitip. Ya dia di apa? Di manis-manisin, ya udahlah, nak, daripada lu barangnya nanti kesita KPK, lu titip aja di gue. Seolah-olah itu barangnya gue. Kan si Fitri kan aman kan, dia bisnis owner gitu kan, salon BOTH tutut, apa Fit 911 ya, terus apa PT Nake, sama apa lagi Nera Resident, tower Telkom, cenah punya dia. Rumah banyak tapi digadein, jadi nggak begitu kelacak sama KPK gitu kan ya, karena dia emang apa bayar pajak gitu si Fitri kan. Begitu guys. Aku nanti reach out sama Nikitanya secara private aja ya. Titip ke aku aja boleh, Mbak Nana. Aku punya tahu kan suaminya punya jabatan. Udah nggak usah mention nama guys. Buat kita tahu sama tahu aja. Udah jangan mention nama. Gue nggak enak sama Mbak Nananya. Karena kalau misalnya aku barbar itu, aku kadang-kadang nggak bisa tahan ini. Aduh, ini gue pengen buka transferan deh. Boleh nggak sih buka transferan? Greget deh gue. Karena kan ada, ya udahlah. Gak usah lah ke Niki, entar toksik lagi ya. Udah dulu ya guys, segitu dulu. Pokoknya kalian ya tahu sama tahu aja. Oke? Ulang lagi dong, jangan. Aku kalau barbar itu nggak bisa diulang lagi guys. Karena ya tapi mungkin merangkum lagi. Ketawa dong, Ci. Buruan matiin laptopnya. Iya, udahlah, udah malam juga, udah tidur aja. Ini snack aja ini buat 200 orang ini yang nonton. Semoga nggak ada yang screen record ya. Semoga nggak viral. Karena tadi gua nge-up itunya, nge-up fotonya. Tapi cuma sekilas doang ya guys, kalian bisa langsung tahu loh. Kasian loh, mukanya bengep guys, mukanya bengep, terus bernanah hidungnya loh, di Korea loh pada itu. Ya, katanya dia bilang, apa gue didukunin ya, apa gue sampai bego begini gitu, sampai mau aja gue transfer ini, bikin bisnis ini, bayar kopi apa patungan kopi, terus apa Hermes gue titipin, apa gue didukunin ya, gue sampai bego begini gitu loh guys. Ya, kasian loh Mbak Nana ini loh. Jadi dia udah capek-capek ya apa ngumpulin uangnya. Sekarang ada di si Fitri loh. Intinya Amel dan Fitri tempat pencucian uang guys, betul. Dan salah satu orang yang dapat cuan banyak itu si Amel. Karena sekali beli berlian tuh berapa gitu loh. Tapi berlian palsu guys. Jadi berliannya Amel tuh serpihan, serbukan yang dia namanya lab grown diamond ya. Orang Garut kan, FS bukan, orang Lampung. Pernah di Lampung, terus di kota apa ya? Palembang, aduh, di perkebunan. Bukan orang Garut. Iko kok bandel ini, matiin dulu, biar aman semua, nggak usah lah. Siapa guys, Mbak Nana? Udah nggak usah kalian itu. Udah ya guys, aku udahan dulu ya. Bye. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang berdandan seperti laki-laki.